Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata lino, bacurangin ke sarga, basengat ke jibatan. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pembukaan doa yang dipimpin oleh Pak Denny. Yang kedua, kata sambutan Kepala Sekolah SDN 08 Belinang Mayun atau yang mewakili. Yang ketiga, paparan materi yang dibawa oleh Pak Hendro Priyono, SPD GM. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, testimoni kepala sekolah atau rekan sejawat. Yang keenam, doa penutup yang dipimpin oleh Pak Jonam SAG. Baiklah, kita akan membuka acara kita dengan doa yang dipimpin oleh Pak Denny. Mari kita berdoa. Izinkan saya membawa ini secara agama Kristen, agama Katolik dan agama Muslim sesuai dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Allah Bapa kami yang kami agungkan, kami memuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh pada tempat ini guna untuk mengikuti kegiatan sekolah kami Tuhan. Semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kepada kami dapat bermanfaat bagi kami semua, sehingga dalam kehidupan kami sebagai dewan guru diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kami serahkan untuk beberapa menit ke depan Tuhan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kata sambutan Kepala Sekolah SDN 08 Belinang Mayun atau yang mewakili. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada kita semua. Pagi. Adil kata lino, bacurangin ke sarga, basengat ke jibatan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Rasa pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan nanti oleh narasumbernya, yaitu Bapak Hendro Priyono SPD GR CGP Angkatan 11. Namun nanti pemaparan materinya yang akan disampaikan kita boleh simak bersama dan kita akan ikuti kegiatan ini. Kami selaku Dewan Sekolah yang mewakili sangat menyambut baik untuk hal-hal yang bersifat positif sehingga dapat membangun kemajuan baik bagi peserta didik kita maupun bagi guru-guru yang ada di tempat ini. Dalam hal ini mari kita sama-sama menyimak dan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro Priyono selaku CGP Angkatan 11 untuk materinya diseminasi budaya positif di SD Negeri 08 Belinang Mayun. Dan mengucapkan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus membuka kegiatan ini. Baik, kita akan mendengarkan paparan materi yaitu dari Pak Hendriono SPD GM. Dipersilakan. Selamat pagi yang terhormat Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 08 Belinang Mayun. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk diseminasi budaya positif SDN 08 Belinang Mayun. Aksi nyata modul 1.4. Saya Hendro Priyono SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Nanda. Adil kak talino wajutamin kak salga sehat kak jubata. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman.
Nah, Bapak Ibu, adapun konsep budaya positif itu ada beberapa inti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Yang ketiga adalah keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan telapak tangan, perubahan paradigma. Yang satu itu Bapak Ibu, guru bermain ada sebagai peran A dan B. Yang kedua, Bapak Ibu A adalah memiliki bangsal berharga yang ada di telapak tangannya. Selanjutnya, Bapak atau Ibu guru B berperan membujuk atau menggoda, menawari agar membuka telapak tangan Bapak Ibu guru A tadi. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu yang tidak bermain peran memberikan tanggapan terhadap yang dilakukan Bapak Ibu A dan B. Ngerti apa tidak Bapak Ibu? Misalkan Pak Jongnam nih, yang A tadi Bu Yuli. Selanjutnya yang B Pak Jongnam. Bu Yuli menggenggamkan tangannya, Pak Jongnam menunjukkan Bu Yuli supaya bisa membuka telapak tangannya. Apa sih isi telapak tangan itu? Silakan Pak Jongnam. Dirayu Bu Yulinya, gimana supaya membuka telapak tangannya? Kalau di sini saya lihat kalau begini dibuka, memang nampaknya kosong, tidak ada kan? Yang saya maksud Bu Yuli berantah dirayu apa sih isi telapak tangan Bu Yuli? Gimana caranya Pak Jongnam merayu supaya bisa membukakan telapak tangan Bu Yuliana? Gimana pun caranya? Ya, iya. Coba. Halo Ibu Yuliana. Ya. Atau menggoda? Ya. Saya sebenarnya gitu ya. Gimana ya? Supaya kamu itu bisa membuka tanganmu agar saya ini bisa melihat tangannya. Apa isi tangannya sebenarnya? Ya. Ya. Berisi atau tidak? Berisi atau tidak? Rayu Pak Bu Yuliana, Ya. Gimana caranya supaya bisa membuka? Ya. Ya. Kamu lihat. Seperti itu. Mungkin Pak Yan bisa supaya Bu Yuli bisa membuka tangannya, gimana caranya? Dalam kegiatan ini nampaknya ada suatu permainan yang dimainkan oleh teman kita Bu Yuli sama Pak Jongnam. Jadi ada permainan di mana permainan ini akan membuat kita penasaran semua, karena salah satu tangan dari Bu Yuli itu menggenggam, tapi tidak tahu apa sesuatu yang ada di dalamnya. Sekarang saya yakin ada sesuatu yang ada di dalam telapak tangannya, dan kami yang ada di sini so ingin mengetahui. Saya minta dengan tulus beliau membuka telapak tangannya, apakah itu sebatang kapur atau sepotong roti atau suatu kertas yang berisi teka-teki, hingga nanti teka-teki yang bisa dijawab. Ya, rupanya ternyata di situ ada kata-kata yang membuat kita penasaran dengan teka-teki tersebut. Mari kita sama-sama pecahkan teka-teki yang ada di telapak tangan Yuliana tersebut. Oke? Iya. Kosong ya? Ternyata kosong.
Ya, terima kasih Pak Jongnam sama Pak Ian sudah mendayakan Bu Selvi supaya membuka telapak tangannya. Padahal di telapak tangannya tadi kosong. Dari sini itu artinya ada kerjasama antara Pak Jongnam, Bu Yuli, dan Pak Ian agar bisa membuka telapak tangan Bu Yuli. Itu artinya kita harus berkolaborasi, terutama kita di satu sekolah. Sangat penting ya Bapak Ibu, saling mendukung. Itu. Lanjut Pak Den. Nah, perubahan paradigma stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kita berusaha memahami tatanan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Lanjut Pak Den. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Nah, makna dari asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, lanjut, disiplin diri membuat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat keputusan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, adapun nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap, khususnya anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang selanjutnya, ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Nah, selanjutnya motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, setuju atau tidak hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak? Ya, setuju. Iya, setuju apa tidak? Setuju. Nanti kita lihat. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Ya, setuju. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Membuat anak merasa bersalah dampak ringan. Udah.
Tidak. Tidak. Membuat yang bersalah. Tidak ya, tidak. Sebenarnya menghukum anak di sekolah dapat mendisiplinkan anak itu termasuk tidak ya Bapak Ibu. Karena kita menghukum, belum tentu dia bisa disiplin. Itu kan tiga. Iya. Tiga itu bersalah. Berarti Memberi hukuman hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif anak. Iya, ini bisa setuju. bisa. Yang 4 tidak bisa. Yang 4 juga tidak bisa. Yang 3 bisa. Memberi penghargaan juga tidak bisa ya. Misalkan diberi penghargaan. Jadi anaknya nanti kalau bahasa kita itu kanyenyet ya. Oh, kayaknya dia berarti aja. Tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali anak kecuali kan anak masuk. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang satu, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi? Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Yang ke satu motivasi eksternal, kedua motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal. Ini ada tujuan disiplin positif. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, hukuman oleh penghargaan ini adalah hukuman oleh penghargaan. Yang pertama ini contohnya pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu adalah menghukum. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk Bapak Ibu, di sini ada bentuk bukan kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus. Yang kedua beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang selanjutnya proses maksudnya fokus pada proses. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya pembuka nih. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali untuk situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya, kemarin saya perhatikan di sini ada nilai kebajikan. Yang selanjutnya, maaf tadi sudah saya perhatikan. Selanjutnya, saya menghargai nilai kebajikannya itu kepedulian untuk situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu atau dalam tugas kelompok. Pembukaan itu terima kasih untuk nilai kebajikannya itu ada rasa tanggung jawab pada saat kamu mengungut kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini adalah tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi.
tindakan guru mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Pak Jom? Hukuman. Seperti ini aja. Ini apa Pak Denny? Konsekuensi. Artinya mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Misalkan anak udah mencoret buku-buku temannya, itu digantikan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sawe-sawe ya Pak. Yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Misalkan ada anak nih saat belajar ada minuman yang tumpah tersenggol. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Nah, yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi karena dia menggantikan tugas temannya yang udah dicoret-coretnya lalu dia ganti kembali. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada hukuman itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, selanjutnya hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Maksudnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Sudah tadi ya Bapak Ibu. Yang lanjut lagi, murid atau anak-anak akan tersakiti, itu termasuk hukuman. Nah, lanjut lagi untuk konsekuensinya, murid atau anak dibuatkan tidak nyaman. Restitusi itu murid anak mendapatkan penguatan, artinya anak yang mendapat masalah mendapatkan penguatan dari kita sebagai guru. Nah, lanjut Pak Den. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga
merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, kita sebagai pendidik sangat penting membuat keyakinan kelas terdahulu. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ada yang bisa bantu saya menggunakan helm? Mungkin Pak Denny. Mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya kita terlindungi saat terjadi kecelakaan. Cip, mantap ya Pak Denny. Ya, lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya, khususnya di sekolah atau di rumah? Bu Yuli. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Bu Selvi. Supaya lingkungan bersih. Supaya lingkungan bersih. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, khusus pelatihan atau datang di sekolah atau kegiatan apapun? Ya Pak Yan. Karena dengan mengikuti peraturan dengan tentang tepat waktu, segala sesuatu yang telah direncanakan dilaksanakan akan berjalan dengan bagus sehingga kita mengikuti pelatihan tersebut bisa secara fokus dan terarah. Jadi kita dapatkan itu bisa kita ambil sehingga tidak sia-sia semuanya. Saya rasa begitu. Ya, terima kasih ya Pak Yan. Bapak Ibu Guru sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, tadi mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama antara guru dan siswa kita atau murid kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, kalau helm itu dirancang untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kalau membuang sampah itu di tempatnya memiliki beberapa tujuan, yaitu kebersihan, kesehatan, pelestarian lingkungan, estetika dan kenyamanan, dan tanggung jawab sosial. Itu adalah membuang sampah pada tempatnya.
Datang tepat waktu adalah bagian dari etika profesional dan membantu membangun kebiasaan disiplin. Ini menunjukkan tanggung jawab dan komitmen terhadap proses belajar yang dapat berdampak positif pada kerja dan produktivitas. Ini yang disebut tadi datang tepat waktu. Lanjut. Budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas sama anak-anak, khususnya anak kelas 6. Ini adalah kesepakatan kelas kami. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai sesama murid, sesama guru, atau warga semua yang ada di sekolah. Nah, yang selanjutnya merasa aman di dalam kelas. Anak-anak harus merasa aman saat belajar. Nah, selanjutnya kalau mau ke WC izin dulu. Anak-anak izin dulu. Yang selanjutnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Anak-anak melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah dibuatkan oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya jangan membuli teman. Ini sangat penting juga. Tidak boleh anak-anak saling membuli. Yang selanjutnya jangan berkelahi. Yang selanjutnya saling bersikap positif. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah banyak tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi anak-anak dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya percaya dan menghormati sesama teman, sama gurunya. Dia harus menghormati, senantiasa membantu. Apapun kegiatannya di sekolah selalu membantu. Selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Artinya siswa itu, misalkan saya kasih tugas hari ini, besok dia harus sudah mengerjakannya. Itu salah satunya berkomitmen. Atau saat belajar dikasih tugas kelompok, dia berkomitmen dengan tugasnya. Nah, selanjutnya hormat. Kami menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya menghormati semua warga sekolah, juga barang milik orang lain. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi waktu saya membuatkan keyakinan kelas. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu tanggung jawab, ya, kalau keyakinan kelas. Nah, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah keselamatan dan keamanan. Itu keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Lanjut Bapak Ibu, yang ke-1 tadi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan.
Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, yang kedua tadi kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan. Ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Anak-anak perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Yang keempat, kesenangan. Ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Yang pertama itu pasti bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Berhasil menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Yang kelima, penguasaan. Ini adalah kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Bapak Ibu, kita speaking dulu ya. Di sini di sekolah ada murid yang berkasus. Misalnya kasus membuang sampah atau tidak ikut pramuka. Perasaan apa yang muncul ketika Bapak Ibu mengetahui hal tersebut? Berikan alasannya. Apa alasan Bapak Ibu? Pilih salah satu jawaban yang sudah ada di depan ini. Ada marah, senyum, pusing, melamun, gembira, nangis, kecewa, dan terkejut. Pak Jongnam? Marah. Ya, kalau marah apa alasan? Marah dalam arti begini, jika Pak Guru memberikan soal atau PR bagi siswa ternyata tidak dikerjakan, itu juga menjadi buat kemarahan Pak Guru. Bu Yuli gimana? Misalkan nih di kelas Bu Yuli ada kasus, apa sih yang Ibu pilih? Apakah senyum, pusing dulu dan sebagainya? Alasannya mengapa? Pusing. Alasnya pusing karena anaknya tidak mau nurut. Misalnya disuruh membersihkan kelas, jadi kita merasa pusing dengan anak itu. Itu aja alasan. Pak Denny gimana Pak Denny? Kecewa. Alasannya karena kita telah mendidik mereka dengan baik, tetapi mereka tidak melakukan apa yang kita mau. Itu yang menyebabkan saya kecewa. Sama Pak, saya juga kecewa. Alasannya karena setiap anak-anak kita suruh misalnya pungut sampah, pasti selalu bilang itu bukan sampah saya Bu. Lanjut Pak Yan, gimana Pak Yan? Misalkan mendapatkan ada kasus nih di kelas Pak Yan, apa sih? Apa Pak Yan langsung kecewa atau senyum dulu? Alasannya kenapa? Kalau sekali
karena selama ini si anak itu nampaknya baik saja. Tiba-tiba ada kasus yang membuat dia harus begitu, dan saya akan bertanya-tanya apa sebab hal itu bisa terjadi. Saya rasa begitu saja. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Yang satu itu sebagai penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Disiplin positif. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Apa? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Asik ya Bapak Ibu, sudah menonton videonya. Tadi adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini di video tadi pasti Bapak Ibu bisa yang mana yang kita pakai kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, teman atau pembantu atau manajer. Tapi di sini jelas sekali ya Bapak Ibu, kita itu yang pastinya sebagai manajer. Tapi untuk mencapai sebagai manajer itu sangat sulit ya Bapak Ibu, sangat sulit. Tapi yang sangat disarankan untuk bisa meningkatkan semua minat siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran itu, kita jangan sampai sebagai pendukung. Saya juga dulu sebelum mengikuti CGP, saya juga sering sebagai pendukung untuk siswa atau murid saya. Tapi setelah mengikuti, saya memahami, mendapatkan banyak ilmu di kegiatan pendidikan guru penggerak khususnya angkatan 11 ini. Sangat jelas di sini yang penghukum tadi itu berbuat menghardik, menunjukkan, menyakiti atau menyindir. Guru berkata, kalau kamu melakukannya awas ya, hasilnya itu memberontak, murid jadi pendendam. Nah, murid berkata, saya tidak peduli. Dampak pada murid itu mengulangi kesalahan berulang kali, bisa diulangi lagi ya Bapak Ibu kalau kita sebagai penghukum. Nah, sebagai membuat orang merasa bersalah itu
Guru berkata atau berbuat berceramah. Guru berkata itu kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal. Siswa atau murid bisa berbohong. Selanjutnya murid berkata maafkan saya. Nah, dampak pada murid itu merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, untuk identitas berhasil atau sukses itu masuk di posisi teman, pemantau, dan manajer. Tapi disarankan kita sebagai manajer. Kalau sebagai teman nanti siswanya Bapak atau Ibu teman saya. Jadi kalau menurut saya tidak terlalu pas, tapi tidak apa sebagai teman. Tapi lebih mantapnya lagi kita sebagai manajer. Jadi seperti yang saya tadi kan ada keyakinan kelas yang saya buat. Misalkan ada yang membuang sampah di kelas tadi. Jadi kita tanya keyakinan kelas apa yang kita buat dan kita sepakati. Jadi siswa bisa menjawab keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu membangun cara siswa atau murid kita bisa untuk melakukan apa yang kita terapkan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Selanjutnya, validasi kebutuhan. Yang dimaksud validasi kebutuhan di sini adalah membantu siswa mengendalikan basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, di sini kita bisa berkata atau guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ditambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, sebagai guru kita bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, nilai universal apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi cara kita menyelesaikan masalah ya Bapak Ibu. Ada 3 yang bisa kita tanyakan.
Contohnya, misalkan ada kasus anak yang tidak ikut kegiatan pramuka, kita bisa menanyakannya dulu dari 3 hal ini lagi, yang 3 hal yang seperti dijelaskan tadi. Lanjut. Terima kasih. Artinya sampai di sini materi kita ya Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, sesi selanjutnya yaitu yang keempat, sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, silakan saya berikan kesempatan waktunya kepadanya. Pak Denny. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ada satu hal yang saya mau tanyakan Pak Indro atas pemaparan materinya, yaitu tentang menciptakan budaya positif. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif, khususnya di sekolah kita? Ya. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif, khususnya di sekolah kita. Baik Pak Denny, atas pertanyaannya, sangat menarik sekali buat pertanyaan ini. Pasti untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu pasti banyak tantangannya. Tadi pertanyaannya, apa sih tantangannya untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah? Banyak, ada beberapa hal tantangan yang yang kita dapatkan. Menciptakan budaya positif di sekolah adalah usaha yang sangat penting. Ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Yang pertama mungkin nilai, saya duduk dulu. Yang pertama nih, perbedaan nilai. Artinya setiap individu membawa nilai atau perspektif yang sangat berbeda. Misalnya guru, siswa, dan orang tua. Di situ pasti memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai budaya positif tadi, yang bisa membuat sulit untuk menyepakati apa visi yang sama. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pihak tertentu. Jika tidak semua pihak, termasuk khususnya pihak tertentu, orang tua dan siswa, tidak mendukung, maka usaha tersebut tidak akan efektif kalau tidak ada dukungan orang tua dan siswa. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Untuk menciptakan budaya positif itu memerlukan sumber daya seperti pastinya waktu, tenaga, itu sangat penting. Nah, yang selanjutnya kebiasaan dan tradisi yang ada, khususnya di sekolah kita. Mengubah kebiasaan dan tradisi yang sudah lama atau ada bisa menjadi sulit. Itu sangat sulit mengubah tradisinya. Mungkin itu Pak Denny. Cukup? Iya, cukup. Ada pertanyaan lain atau cukup? Cukup, deal ya. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Selanjutnya yang kelima yaitu testimoni kepala sekolah atau rekan sejawat. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Jadi dalam hal ini kita sangat bersyukur ya,
dengan adanya materi yang telah disampaikan oleh Bapak Hendro, kita boleh mengerti tadi materinya sangat baik untuk kita, khususnya di sekolah kita. Jadi ada ilmu baru yang kita dapatkan, hal baru dan juga pengalaman baru. Dan semoga ini dapat kita laksanakan di sekolah kita untuk mencapai murid kita yang lebih baik lagi ke depannya, dan khususnya sekolah kita dan kita sebagai warga sekolah. Semoga kita tetap semangat untuk menjalankannya, dan kita yakin percaya apa yang telah disampaikan oleh Ibu pada hari ini itu akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny atas testimoninya, sangat bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Saya juga jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata adil kata linga baca minta saudara sengat kak jubata. Baik, adapun kesimpulan budaya positif yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang kebaik, kita akan menutup acara kita dengan doa penutup yang dipimpin oleh Pak Jongnam SAG. Pak Jongnam dipersilakan. Baik, kita berdoa. Saya memimpin ini dengan agama Katolik. Baik, kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih yang mana kesempatan baik bagi kami bahwa pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan yang dipimpin oleh Pak Hendro. Apa yang disampaikan kepada kami pada hari ini semoga bermanfaat dan berguna bagi kami semua, baik untuk siswa-siswi kami yang ke depan nanti. Apa yang disampaikan ini berguna bagi kami semua. Dan juga ya Bapak, awal dan pertengahan terakhir ini tadi kegiatan kami sudah selesai. Kalau tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat banyak, sehingga acara yang kami lakukan ini bermanfaat, berguna dan berhasil untuk kami semua ya Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang Bapak, sertai kami, bimbing kami, semoga kami bisa bertemu dan keluarga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.